Yang pertama akan diberikan nomor semua kepada setiap kamar, lalu penghuni kamar harus tercatat dengan benar. Akan dilakukan hal itu. Dan yang berikutnya adalah nanti di sini ada keamanan 1 orang. Bukan untuk memantau, tapi memang patut saya harus bertanggung jawabkan bahwa ini memang di dalam kendali kami. Jangan kalian pikir untuk memata-matai, tidak. Tapi karena keadaan ini itu yang memicu. Biarkan saya untuk mendapatkan laporan. Karena kita sepakat bahwa kalian kesini hanya untuk belajar. Bagi Anda yang memang punya aksi-aksi dan segala macam, sebaiknya saya sarankan kalian jangan di asrama. Karena merepotkan banyak orang. Merepotkan juga adik-adik yang mau kuliah di sini. Biarkanlah mereka kuliah dengan tenang. Tapi juga tenang di sini. Seperti kemarin yang masih tetap pergi itu silakan saja, tidak apa-apa. Seperti Alfi saya sambut, ya keluar dari sini. Bagus. Apa yang saya bilang? Kalau nanti ada apa-apa sama saya, Alfi bukan dari asrama. Ya, masuk Papua ya, akhirnya. Tapi dia bukan orang asrama. Yang dipersoalkan bagi sana penghuni asrama itu. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Waktu sosialisasikan tentang asrama itu memang tidak bisa dilakukan. Karena siapa yang punya asrama ya dia ikut peraturan. Orang yang mau masuk asrama itu ya ikuti peraturan. Kalau nggak mau ya keluar dari peraturan. Keluar dari asrama. Nah, saya pikir itu yang bisa saya sampaikan. Ada ini mengatakan. Mohon izin, selamat sore adik-adik semua. Sore Pak. Izin perkenalan untuk yang belum kenal sekalian. Nama saya Didi Bandara. Saya yang bantu di kemahasiswaan. Kalau tugas saya di Fakultas Teknik. Dan selamat sore Pak Wandi. Selamat sore juga Pak Bemendi dan teman-teman dari kemahasiswaan. Karena ini sudah lewat dari jam 4, saya anggap di luar jam kerja, jadi saya mau ngomong bebas saja. Yang pertama, atas nama adik-adik dan secara pribadi saya mau minta maaf, mohon maaf ke Pak Dr. Sidor. Mungkin kalian semua bingung kenapa saya minta maaf ke beliau. Karena kalian nggak tahu apa yang terjadi kepada beliau. Saya sering ikut, sering menghadapi beliau ini dihajar dari kiri kanan, tapi nggak pernah sekalipun cerita Polda sikat, Polda sikat, bin sikat. Jadi kenapa tenang-tenang kita semua di Unpar ini? Karena beliau yang jadi damai. Apa yang baru disampaikan beliau tadi itu bukan sebagai wakil rektor, saya jamin. Yang baru disampaikan beliau tadi itu sebagai bapak. Jadi puji Tuhan, terima kasih kita punya bapak kayak Pak Prof yang tadi sedikit-sedikit yang mungkin sempat sampaikan. Padahal ada banyak hal-hal yang ibaratnya nekat beliau lakukan demi kita semua. Bukan cuma demi kalian, tapi juga demi mahasiswa yang lain. Dan mau nggak mau, sebenarnya saya nggak mau ngomong masalah kemarin Pak. Saya nggak mau ngomong masalah kemarin adik-adik. Tapi karena hari ini kita dapat menyampaikan dengan yang kemarin, sebenarnya simpel saja. Kita nggak bicara esensial. Kecintaan orang terhadap masing-masing itu pasti beda-beda. Cinta nggak sama daerahnya? Oh cinta. Saya juga cinta sama daerahnya. Cinta nggak yang maaf Muslim sama masjidnya? Pasti cinta. Cinta nggak yang Kristen sama gerejanya? Pasti cinta kan? Nah sekarang kira-kira kami ini sebagai pegawai UPR, kalian sebagai mahasiswa UPR itu cinta nggak sama UPR? Pasti cinta. Kemarin itu barusan UPR itu diberakin, mohon maaf pakai kata-kata saya. Ya nggak? Kalau mau aksi silahkan. Mahasiswa UPR, mahasiswa Papua silahkan, mahasiswa Barito silahkan, mahasiswa Jawa silahkan, mahasiswa Jawa UPR, mahasiswa Dayak UPR, aksi di UPR silahkan.
Lah kemarin nggak ada kata-kata UPR-nya, sekalimantan Tengah. Kenapa memilih di UPR? Kenapa nggak di Universitas A? Kenapa nggak di Universitas B? Kan kayak gitu ya. Kenapa harus UPR? Makanya mohon maaf Prof, saya kemarin sampai menyampaikan ke mereka, jangan di depan, nyebrang aja di jalan, supaya teman-teman yang lain nggak kena imbasnya gitu kan, nggak kebawa-bawa nama UPR, karena pasti nanti kemudian ada keharusan reaksi daripada aksi. Saya nggak bicara tentang peraturan perundang-undangannya yang benar atau salah. Saya nggak bicara tentang apa yang ingin disampaikan dan bagaimana cara menyampaikannya, apakah itu benar atau salah. Yang ingin saya sampaikan adalah bapak-bapak ini kesini dengan sakit hatinya, harus mengambil tindakan itu sakit. Saya jamin, nggak ada yang kesini ini sambil ketawa. Harus melakukan pendataan itu demi apa? Demi supaya ke depan kita baik-baik. Kami orang muda, kami punya aspirasi, harus kami sampaikan. Betul, saya dukung. Lakukan itu dengan baik, lakukan itu pada tempatnya, lakukan dengan mekanisme dan prosedur yang tepat, lakukan itu dengan tanpa mengganggu teman-teman maupun institusi. Kata kuncinya, lebih banyak manfaatnya atau mudaratnya? Perbanyak manfaatnya, kecilkan dampak buruknya. Di kemudian hari, kalau mau melakukan aksi lagi, itu aja pasti bagus. Tidak ada larangan untuk melakukan aksi, silakan lakukan aksi. Tapi kemudian setiap kali melakukan aksi, kita pikirkan sama-sama bagaimana meminimalisir dampaknya kepada yang lain. Itu aja. Kalau boleh, sebagai abang, Jutri, Iki, mestinya saya titipkan pesan. Jadi tidak ada cerita tidak boleh beraksi jika laksana. Tapi bagaimana itu bisa berdampak sesedikit mungkin buruknya. Sampaikan, banyakin manfaatnya. Ya, itu mungkin Alfonso pesan abang nih. Terima kasih Prof, mungkin atas nama semua yang di sini, walaupun sebenarnya mungkin mereka tidak tahu apa yang selalu Prof lakukan. Saya tahu benar bagaimana Prof tiba-tiba berdiri sendiri di kantor, dikeroyok sama baju coklat semua kan. Tadi dari jam 9 sampai jam 1 kan di ruang saya. Ya. Di ruangan saya dari jam 9 sampai jam 1 saya. Ya. Itu kerjaan saya terus. Ya, siap. Nah, kemarin seperti yang saya sampaikan ke teman-teman waktu saya kesini ya, saya nggak tahu ini direkod atau enggak. Kalau kalian urusan sama polisi, kalau memang kalian benar, saya yang direkod kalian. Kalau kalian urusan sama tentara, kalau ada masalah sama bin, kalau kalian benar, saya yang direkod kalian ke sana. Tapi kalau kita sama-sama bikin orang tua kita direktorat sakit hati, ya mari kita sama-sama terima aja dampaknya. Harus gentle gitu. Oke? Jadi kalau kata Prof tadi sekali lagi terima kasih. Kalau boleh usul juga Pak Wandi, Pak Prof, saya juga menyarankan tidak ada yang salah dengan apa yang selama ini dilakukan adik-adik. Mungkin kita sama-sama pikirkan kita melakukan hal-hal yang positif selanjutnya. Mungkin ada program-program yang bisa dilakukan dan adik-adik tetap kumpul di sini. Mudah-mudahan boleh keadaan yang ada ini dikasih kesempatan untuk terus seperti ini. Jadi nanti dulu kalau boleh, nanti dulu bukannya apa secara pribadi saya menolak atau melarang kalau misalnya dicabut itu. Alangkah baiknya kalau kita bisa bangun lagi untuk teman-teman yang dari daerah lain kan, kalau memang memungkinkan sementara biar dulu gitu kan, karena biar berlanjut ya setelah nanti ada yang lulus kan nanti ada adik-adik dari Papua lagi masuk kan gitu. Jadi biar sementara seperti ini dulu kalau boleh. Demikian saya kembalikan. Selamat sore ya dek. Saya mau ke teman-teman juga meminta maaf yang sebesar-besarnya karena memang itu kita melakukan juga berdasarkan apa yang memang ada dalam isi hati kami begitu. Karena sebelumnya terkait otsus juga kami
menyuarakan, namun suara kami itu tidak didengar. Karena mungkin kami hanya sebagai mahasiswa biasa dan belum mendapatkan gelar seperti apa-apa begitu. Jadi kami belum bisa begitu menyampaikan aspirasi dan dengar langsung. Dan itu kami sekarang turun lagi aksi karena itu kekecewaan sebenarnya yang terjadi di seluruh Papua. Mulai dari Otsus sampai DOB itu kan sebenarnya menurut kami begini, DOB itu kan dua provinsi di Papua itu kan, dua provinsi aja kan belum becus kalau bisa dibilang. Buktinya seperti yang tadi Pak Prof sudah sampaikan bahwa melakukan proposal atau minta bantuan kepada provinsi tidak didengar. Sama halnya dengan suara-suara kami juga, mau pusat maupun di Papua itu tidak didengar. Sehingga kami minta supaya DOB itu jangan dulu gitu. Dan itu datang dari si hati kami yang memang benar-benar kecewa gitu terhadap keputusan yang dibuat. Sehingga kami meminta izin kepada pihak kepolisian. Namun pihak kepolisian berada pada pihak penguasa gitu. Sehingga polisi juga dengan alasan COVID dan segala macam sehingga membatasi ruang gerak kami untuk menyampaikan apa yang ingin kami sampaikan gitu. Terus kalau mengenai kita harus sebagai mahasiswa harus belajar sungguh-sungguh sehingga menyampaikan mendapatkan ilmu sehingga bisa balik bangun Papua. Saya rasa kalau berbicara soal hari itu dari hal-hal seperti ini mengenai demo dan segala macam, dari situ kita dapat belajar gitu. Dari situ kita menunjukkan bahwa kita yang mahasiswa, kita menyampaikan apa yang ingin kita sampaikan, dan itu menjadi pelajaran penting untuk kita di masa depan nanti gitu. Seperti contoh tadi Bapak sudah sampaikan pengalaman. Nah itu juga sebagai pengalaman kita, dan dari hal-hal begini juga menjadi pengalaman kita gitu. Dan kami sangat berterima kasih sekali karena universitas sangat luar biasa telah memfasilitasi kami mahasiswa Papua dari Papua untuk tinggal di sini. Itu kami sangat apresiasi sekali dan berterima kasih. Terus satu hal lagi yang ingin saya sampaikan yang tadi, kami minta maaf itu saja. Dari dalam lubuk hati yang paling dalam kami sangat minta maaf apabila ada dengan hal-hal yang kemarin terjadi mengakibatkan ada hal-hal yang menjadi dampak negatif kepada pihak kampus. Kami sangat minta maaf yang sebesar-besarnya. Terus kalau berbicara soal aturan, saya rasa aturan HIMAPA itu sebenarnya begini, aturan yang pertama dibuat, saya rasa tidak ada pengawas aturan itu. Sehingga dengan mudahnya mahasiswa Papua, walaupun kita sudah dewasa, tapi pola pikir kita itu aturannya tidak ada pengawasan, tidak diperhatikan. Jadi buat saja sesuka, bebas. Karena kan kita mau siswa kayak begitu pemikiran kita. Sehingga aturan itu kayak cuma-cuma dan sia-sia menurut saya. Dan saya sangat sepakat kalau memang ada aturan, berarti ada yang mengawasi seperti yang sudah disediakan pengawas. Nah itu saya rasa salah satu yang harus memang jadi perhatian utama gitu. Kalau memang mau ada aturan, harus ada pengawas juga, harus ada yang memperhatikan aturan ini benar-benar berjalan di HIMAPA ini atau tidak begitu. Sehingga hal-hal sepele seperti ini bisa dikontrol. Dan untuk fasilitas sendiri saya rasa cukup banyak sekali. Mulai dari asrama, fasilitas itu sudah dibantu oleh kampus, dan itu kami rasa luar biasa. Dan kami menganggap Pak Rektor maupun seluruh dekan yang ada, Pak Prof, itu kami rasa sebagai ayah kami. Dan kami juga merasa sangat bangga, bersyukur karena sudah menjadi orang tua yang kedua buat kami di tempat ini begitu. Mungkin itu saja yang bisa sedikit yang saya sampaikan. Poin saya terakhir, kalau bisa untuk aturan, kalau ada memang ini asrama milik kampus, cobalah aturan itu dibuat baik sedemikian rupa dan harus ada yang mengawasi sehingga bisa tertib. Walaupun kita di sini sudah dewasa, tapi kalau bicara soal mahasiswa Papua itu, saya rasa kita punya pemikiran itu masih minim dalam tata tertib karena kurang adanya kesadaran diri masing-masing. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih waktu kembali. Mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Hidup mahasiswa. Merdeka. 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 Iya. Artinya kita di sini adalah mahasiswa, Pak. Terima kasih
warga yang sudah ada bersama kami, juga terima kasih Bapak-Bapak yang hadir hari ini. Mungkin saya tidak akan sampaikan terkait dengan aksi yang kemarin kita lakukan karena itu wajar. Ya, wajar itu sudah dijamin dalam undang-undang dan kita sesuai dengan undang-undang kita melakukan. Sehingga saya tidak akan sampaikan kata minta maaf, permohonan maaf dan lain-lain, tetapi saya rasa itu adalah wajar yang kita lakukan. Itu kemudian yang berikut ya, ketika kalau kita berbicara dalam aksi itu tidak sesuai dengan prosedur, ya kita melihat negara hari ini ruang demokrasi dibungkam, ruang demokrasi ditutup sehingga kita melakukan aksi di dalam kampus. Itu perlu saya sampaikan ya. Dan itu pun sudah dijamin kebebasan akademis, kawan-kawan. Kawan-kawan tahu ya, kita melakukan aksi itu kebebasan akademis. Kalau siapapun mahasiswa, apapun masalah, kau bebas. Itu. Sehingga itu yang kita lakukan. Kemudian kalau Bapak berbicara untuk peraturan asrama ya, itu boleh saja Bapak lakukan. Tetapi jangan keluar dari sesuai dengan dalam dikti ya, undang-undang dikti kebebasan akademis. Jadi kalau berlebihan peraturan di asrama izin bab 2 ya, ini saya sampaikan berlebihan untuk menekan kami, saya tidak sepakat. Saya membantah pada saat Bapak sosialisasikan ketika buat tatip itu dan begitu mensosialisasikan, saya sampaikan, saya baca itu berlebihan dan saya bantah itu saya. Dan saya pikir yang posisi kita saat ini adalah mahasiswa, di mana mahasiswa berat untuk bisa menyambung lidah rakyat, ya, dan bisa diskusi. Itu. Oleh karena itu, mohon dengar ya Bapak. Ini saya perlu sampaikan. Anda salah. Tidak Bapak, sabar dulu Bapak. Mohon dengar ya. Tadi saya dengar juga ketika Bapak berbicara, dan sekarang saya bicara Bapak. Jadi Bapak bisa dengar, ya. Itu. Jadi peraturan yang mau Bapak buat sekarang ini, saya pikir kawan-kawan ini terlalu menekan kita nih kawan. Apakah kita harga diri lebih penting daripada asrama ini? Mana kawan yang pilih? Harga diri kita ditindas orang asli Papua dan dijamin dengan beda-beda seperti apakah ini kita kawan-kawan sepakat? Harga diri kita lebih penting daripada ini. Orang tua kita dibunuh, orang tua kita ditindas, daerah kita diperkosa dengan segala tindakannya. Kawan-kawan lihat hari ini. Dan jaminan-jaminan seperti ini kawan-kawan, ini akan menjawab segala persoalan yang ada di tanah Papua kawan-kawan? Tidak. Ya. Dan saya pikir, saya katakan bahwa ini harus mamuk. Siapapun polisi, supaya jangan tekan kita seperti ini. Kalau kita kumpulkan, Bapak-bapak kumpulkan kita mahasiswa Papua saja, kemudian pengawasan seperti ini tidak mau. Ya kawan-kawan, kita mahasiswa kalau bisa teman yang ada di luar kos boleh tinggal di sini supaya kita sama-sama tinggal, supaya tidak kita akan merasakan yang namanya tekanan-tekanan ini. Kita mahasiswa ini, kalau Bapak-bapak mengatur kita seperti ini, saya tidak mau. Itu Bapak. Jadi kalau saya sampaikan terkait dengan mau koordinator ya, koordinator untuk mau mengawas kita di sini, saya pikir itu tidak perlu Bapak. Cukup sudah ada tatip itu. Kalau kita melanggar dan merusak fasilitas di asrama yang boleh Bapak buat koordinator lagi lalu keamanan ada di sini dan sebagainya. Itu baik-baik saja. Dan apa yang kita lakukan ini adalah sudah dijamin dalam undang-undang. Kita melakukan aksi damai, bukan aksi narkis. Kita damai, kita tidak ada apa-apa. Kita melakukan sesuai dengan aturan yang sudah ada. Kita menyampaikan aspirasi dengan baik. Itu. Jadi Bapak kalau ketika melihat kita melakukan aksi di kebakaran, kemudian merusak fasilitas yang ada di lingkup UNIP ini, boleh saja Bapak bisa buat peraturan.
dan ketat untuk mengawasi kami. Tetapi saya pikir kita baik-baik saja. Teman-teman kita yang normal-normal lain juga melakukan aksi yang sama. Dan itu aksi damai. Jadi saya pikir seperti itu kawan-kawan. Jadi kita ini mahasiswa, kita sudah dewasa ya, dewasa. Jadi kita tetap mengikuti aturan yang ada di asrama, ya, aturan yang ada di asrama boleh saja Bapak buat. Tetapi kalau Bapak buat aturan yang tidak sesuai dengan yang sudah diatur dalam undang-undang, itu berarti Bapak salah melanggar. Tetapi kalau sudah ada aturan dalam undang-undang, kita akan sesuaikan. Kita bisa ikuti seperti itu Bapak. Jadi saya pikir seperti itu, dan saya cukup tidak perlu lagi berlebihan. Ketika kita bergerak sedikit, bukan kita minta sesuatu ya. Kita bukan minta apa ini, kita bukan minta minum ini, kita bukan minta apa, ya. Tapi kita hanya sampaikan aspirasi kami, sehingga kalau lebih memperhatikan kami lagi, saya pikir tidak perlu, ya. Tidak perlu memperhatikan kami lebih fokus lagi. Kalau bisa perhatikan teman-teman kami yang ada di lain juga, sama lain juga, supaya bangga, supaya mereka juga rasakan perhatian Bapak dan mereka juga, seperti yang Bapak perhatian kami. Itu. Jadi untuk di sini saya pikir yang tadi mau Bapak terapkan yang tidak perlu lagi, sudah cukup yang sekarang ini, sudah, dan kami akan sesuaikan. Tatip yang sudah ada itu tidak perlu lagi bikin orang dan bikin koordinator pengawasan, itu saya pikir tidak perlu. Itu akan membuat kami merasakan nanti merasa kami tertekan, dan kami akan bubar nanti kalau gitu. Ya, kami akan bubar dari Asmani, dan kami akan sudah ada kontrakan. Kami akan komunikasi dengan orang tua kami yang ada di sana. Orang tua kami ada. Kami akan koordinasi mereka kalau Bapak melakukan peraturan yang berlebihan ke asrama. Mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Bapak. Dan kemarin yang memang Bapak menolak aksi kemarin, tetapi saya